Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mustika Dulistiani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2030 2020 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan bab lanjutan, yaitu bab 5 dengan judul Beberapa Alternatif Pendekatan Sastra. A. Pendekatan framing. 1. Prinsip-prinsip analisis framing. Di dalam ilmu komunikasi, analisis framing sebagai metode analisis media tergolong baru. Erianto dalam bukunya yang berjudul Analisis Framing 2011 mengemukakan pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita media atau peristiwa. Ada dua esensi utama dari framing tersebut. Pertama, bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagaimana diliputi dan bagaimana tidak diliputi. Kedua, bagaimana fakta itu ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. Konsep mengenai konstruksionalisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif Peter L. Beger. Konstruksionalisme ini melihat media wartawan dan berita berdasarkan penilaian sebagaimana berikut ini. 1. Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi konstruksionalisme, realitas ini bersifat subjektif. 2. Media adalah agen konstruksi. Dalam pandangan konstruksinis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas. Ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dan pandangan bias dan pemihaknya. 3. Berita bukan refleks dari realitas. Dalam pandangan konstruksionalisme, berita itu ibaratnya seperti drama. 4. Berita bersifat subjektif atau konstruksi atau realita. Konstruksionalis mempunyai penilaian yang berbeda dalam menilai objektivitas. 5. Wartawan bukan pelapor, ia agen konstruksi realitas. Wartawan dipandang sebagai aktor atau agen konstruksi. 6. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian integral dalam produksi berita. 7. Nilai etika dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian. 8. Itu adalah khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Khalayak dalam pandangan konstruksionis bukan dilihat bagaimana subjek yang pasif. Dengan demikian, kegiatan penelitian konstruksionis ini harus memperhatikan konsep-konsep sebagai berikut. 1. Tujuan penelitiannya adalah merekonstruksi realitas. Kedua, penelitian sebagai fasilitator keragaman subjektivitas. 3. Makna suatu teks adalah hasil dari negosiasi antara teks dan peneliti. 4. Temuan adalah interaksi antara peneliti dan objek yang diteliti. 5. Penafsiran bagian yang tak terpisah dalam analisis. 6. Menekankan empati dan interaksi dialektis antara peneliti dan teks. 7. Kualitas penelitian diukur dari otoritas dan reflektivitas temuan. Konsep yang kita gunakan adalah skema atau sebagaimana berikut ini. 1. Simplikasi atau kerangka perspektif itu mirip sebuah skenario yang ditulis seseorang. 2. Klasifikasi. Dunia ini digambarkan sebagai sesuatu peraturan atas dasar klasifikasi yang dibuat. 3. Generalisasi. Skema ini berhubungan dengan klasifikasi. 4. Asosiasi. Skema ini berhubungan antara satu peristiwa dan peristiwa lainnya, antara seorang dengan orang lainnya. Adapun beberapa skema untuk itu sebagaimana berikut ini. 1. Skema sosial. Skema ini paling banyak dan paling sering digunakan. 2. Skema tekstual. Skema ini berhubungan dengan skema teks. 3. Skema ideologis. Skema ini berhubungan dengan asumsi ideologis yang insitif terdapat dalam teks.
2. Alternatif model analisis. Framing dalam analisis sastra. Penerapan metode analisis framing dalam analisis sastra pada taraf awal adalah membangun landasan kerja secara keilmuan terlebih dahulu. 3. Model analisis framing sastra adalah memahami skema-skema yang digunakan pengarang. B. Model analisis sastra sebagai wacana pengetahuan. 1. Dasar berpijak bagi penelitian sastra. A. Sastra mampu mengemas gagasan dan pemikiran. B. Dalam sastra, gagasan dan pikiran memperoleh makna dan sisi pembaca. C. Dalam karya sastra, gagasan dan pemikiran bukan semata-mata dirasionalisasikan. D. Gagasan dan pemikiran seseorang dalam sastra dimodalkan dan ditemakan melalui unsur-unsur sastra. 2. Konsep dasar. Yang hendak fokus bagian tersebut adalah merumuskan sebuah peta perkembangan karya sastra. A. Pengarang sebagai objek intelektual merupakan objek formal penelitian sastra yang hendak memahami reaksi sastrawan. B. Fakta struktur. Sastra yang dimaksud dengan struktur di sini disebut merujuk pada strategi kewacanaan. C. Proyeksi sosiokultural dan semangat zaman adalah gambaran secara tematis mengenai apa yang diungkapkan dalam karya sastra dan dibangun strukturnya. D. Fakta rasionalnya memiliki sistem struktur yang bangun berdasarkan domain dan landasan pemikiran sebagai struktur. E. Sinkronik diakronik. Penelitian ini sesungguhnya diletakkan ke dalam konteks peta perkembangan karya sastra dan menyuarakan semangat zamannya. 2. Metode analisis. Ratna mengemukakan metode analisis isi terdiri atas dua macam, yaitu isi laten dan isi komunikasi. Isi laten adalah isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah, sedangkan komunikasi adalah pesan yang terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi. 3. Penelitian ini dalam bentuk teori yang ada yang menjelaskan tentang hubungan saling menentukan antara karya sastra dengan masyarakat memiliki peran yang tidak mungkin diabaikan dalam penelitian. C. Model analisis wacana kritis. Theo mengemukakan penelitian terhadap aspek-aspek kemasyarakatan dipicu oleh stagnasi analisis strukturalisme. Paradigma dalam linguistik memiliki pokok pikiran berikut ini. Pertama, pilih bahasa dan kendala non-linguistik. Kedua, teks sebagai realisasi modus wacana di mana di dalamnya terjadi lebih dari satu modus. Ketiga, bahasa sebagai alat untuk mengkategorikan realitas kehidupan. Keempat, menyusun teks tidak lepas dari keberadaan konteks. Kelima, permohonan keberadaan tentang makna sosial. 2. Bagian kedua, pendekatan analisis wacana kritis. A. Analisis bahasa kritis melihat bagaimana bahasa membaca posisi dan makna ideologis tertentu. B. Analisis wacana pendekatan Prancis. Dalam pendekatan ini bahasa dan ideologi tertentu bertemu pada pemakaian bahasa dan materi bahasa pada ideologi. C. Pendekatan kognisi sosial. D. Pendekatan perubahan sosial. E. Pendekatan wacana sejarah. Bagian 3, metode dan model 3 dimensi. Konsep wacana terbagi menjadi 3. Yang pertama, dalam pengertian paling abstrak, wacana mengacu pada dalam penggunaan bahasa sebagai praktek sosial. Kedua, wacana dipahami sebagai jenis bahasa yang digunakan dalam sesuatu bidang khusus. Ketiga, wacana ini digunakan sebagai suatu kata benda yang dihitung. 4. Bagian keempat, teori-teori pendukung analisis wacana kritis. Terdapat perbedaan yang mendasar antara ciri-ciri teks media dan teks sastra.
D. Etnografi dalam penelitian sastra lain. 1. Prinsip-prinsip dasar etnografi. A. Kebudayaan sebagai fokus dan tujuan etnografi merujuk pada pengetahuan yang diperoleh dan digunakan orang untuk menginterpretasi pengalaman dan melahirkan tingkah laku sosial. B. Langkah kerja penelitian etnografi tulis ini mengemukakan satu strategi penelitian etnografi yang disebut sebagai strategi wawancara etnografis. C. Menerapkan subjek, objek penelitian, dan merancang penelitian. Artinya, fokus penelitian merujuk pada alam pemikiran atau organisasi pikiran yang melandasi kemasyarakatan dalam bertindak dan peristiwa kultural. D. Menetapkan informan. Tulisan tentang model penelitian etnografi ini menggunakan strategi wawancara etnografi. E. Mewawancarai informan, artinya peristiwa wawancara etnografis berlangsung dalam konteks persahabatan menggunakan sudut pandang penduduk asli dan memperhatikan tujuan etnografis dan pernyataan etnografis. F. Membuat catatan etnografis terdiri atas 3 macam, yaitu laporan ringkas, laporan yang diperluas, jurnal penelitian lapangan, dan analisis interaksi. G. Menulis suatu etnografi adalah deskripsi tentang sistem budaya yang diacu atau dirujuk oleh masyarakat. 2. Etnografi dalam penelitian sastra. A. Dasar pemikiran. Penelitian etnografi terhadap sastra lisan dapat berobjekkan puisi rakyat atau cerita pada rakyat. B. Model analisis etnografi terhadap sastra lisan. Prinsip-prinsip dasar bagi analisis etnografi dengan mengambil strategi wacana etnografi dan alur penelitian maju bertahap. C. Menentukan subjek atau objek penelitian. Subjek penelitian adalah masyarakat di mana suatu sastra lisan berada, sedangkan objek penelitian adalah sastra lisan dan sarana budaya yang berkaitan dengan sastra lisan tersebut. D. Membuat rencana penelitian diawali dengan menyusun rancangan penelitian atau disebut dengan desain penelitian. E. Menerapkan informan. Dari informan inilah data penelitian diperoleh. F. Melakukan wawancara. Wawancara dimulai dari satu pertanyaan dan jawaban. G. Melakukan analisis wawancara. Analisis tersebut bertujuan mengetahui apakah data-data yang berkumpul atau terkumpul tadi memenuhi tujuan. H. Membuat kesimpulan. Jika telah menemukan simbol-simbol kebudayaan dan dikemukakan pula hubungan-hubungannya, dan selanjutnya akan dilakukan interpretasi makna-makna simbol-simbol tersebut. Mungkin sekianlah pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.